Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Wijaya dengan NIM 2215152100228. Saya dari jurusan peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu veterinary medicine. Jadi, veterinary medicine atau dikenal juga sebagai obat hewan merujuk pada obat-obatan yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati atau mengendalikan penyakit pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bisa menderita berbagai penyakit, dan veterinary medicine menggunakan obat-obatan untuk merawat dan menjaga kesehatan hewan. Veterinary medicine mencakup berbagai obat-obat, termasuk obat resep yang hanya bisa diperoleh dengan rekomendasi dari dokter hewan, serta obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep. Perkenalkan, nama saya Sarul Saban. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis veterinary medicine, yaitu ada 4. 1. Obat-obatan farmakologi. 2. Vaksinasi. 3. Obat-obatan nutrasetikal. 4. Obat-obatan homeopati. Yang pertama, obat-obatan farmakologi ini adalah jenis obat yang bekerja secara langsung pada sistem biologi hewan. Misalnya, antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, antiparasitik digunakan untuk mengendalikan parasit dalam hewan. Dan yang kedua, vaksin. Vaksin digunakan untuk melindungi hewan dari penyakit penular. Vaksin mengundang atau mengandung agen penyebab penyakit yang dilemahkan atau tidak aktif sehingga memicu respon imun hewan untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ketiga, obat-obatan nutrasetikal. Ini adalah jenis obat yang mengandung nutrisi atau zat aktif alami yang memberikan manfaat kesehatan tambahan pada hewan. Keempat, obat-obatan homeopati. Homeopati adalah bentuk pengobatan yang dalam menggunakan zat alami yang sangat jarang atau tidak ada sama sekali dalam dosis yang sangat rendah. Beberapa praktisi homeopati juga menggunakan metode ini dalam pengobatan hewan. Terima kasih. Saya ingin meneruskan dari teman saya, yaitu manfaat veterinary medicine. 1. Pengobatan penyakit. Veterinary medicine digunakan untuk mengobati berbagai penyakit pada hewan, baik itu infeksi bakteri, virus, parasit, atau kondisi kesehatan lainnya. Obat hewan membantu menghentikan perkembangan penyakit, mengurangi gejala yang tidak nyaman, dan mempercepat pemulihan hewan. 2. Pencegahan penyakit. Obat hewan juga digunakan untuk pencegahan penyakit pada hewan. Vaksin adalah contoh umum dari obat pencegahan yang digunakan untuk melindungi hewan dari penyakit penular. Selain itu, obat antiparasit juga membantu mencegah infeksi parasit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada hewan. 3. Perawatan kesehatan rutin. Beberapa obat hewan digunakan dalam perawatan kesehatan rutin seperti vitamin dan suplemen untuk menjaga kesehatan umum hewan. 4. Manajemen nyeri. Veterinary medicine termasuk obat penghilang nyeri yang membantu mengurangi rasa sakit pada hewan yang mengalami cedera atau menjalani prosedur bedah. Ini membantu meningkatkan kenyamanan hewan dan memfasilitasi proses penyembuhan. Ya, dari saya sekian, saya teruskan kepada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Armawati Eva Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari veterinary medicine. Kelebihan dari veterinary medicine itu ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup hewan. Veterinary medicine membantu mencegah, mengobati, dan mengelola berbagai penyakit dan kondisi kesehatan pada hewan. Dengan penggunaan yang tepat, obat hewan dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup hewan, memungkinkan mereka untuk hidup dengan kenyamanan atau bebas dari penderitaan atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mencegah penyebaran penyakit. Obat hewan, termasuk vaksin, digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Dengan memberikan vaksinasi yang tepat,
dapat dihindari penyebaran penyakit dari hewan ke hewan lainnya, termasuk penyakit yang dapat ditularkan ke manusia atau zoonosis. Yang ketiga adalah mendukung produksi hewan yang sehat. Obat hewan digunakan dalam pertanian dan peternakan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Dengan menggunakan obat hewan yang tepat, penyakit dapat dicegah atau dikontrol, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan produksi yang optimal, serta berkelanjutan usaha peternakan. Untuk poin keempat dan kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. 4. Memungkinkan diagnosa dan pengobatan yang tepat. Obat hewan memainkan peran penting dalam diagnosis dan pengobatan penyakit hewan. Melalui penggunaan berbagai obat diagnostik dan terapeutik, dokter hewan dapat mendiagnosis kondisi kesehatan dengan lebih akurat dan memberikan perawatan yang tepat untuk hewan yang sakit atau terluka. 5. Mendorong penelitian dan inovasi. Pengembangan dan penggunaan obat hewan mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang kedokteran hewan, penemuan obat baru, teknik pengobatan yang lebih efektif, dan vaksinasi yang lebih baik terus dikembangkan untuk meningkatkan perawatan kesehatan hewan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari veterinary medicine. Yang pertama adalah resistansi terhadap obat. Pemberian obat yang berlebihan terhadap hewan juga memiliki masalah seperti penyebab penyakit tersebut menjadi resistansi terhadap obat tersebut. Dan yang kedua adalah efek samping. Seperti juga yang manusia, hewan juga memiliki efek samping terhadap obat tertentu. Penting dari itu untuk menjaga dosis dan pemberian yang tepat terhadap hewan. Dan juga hewan juga memiliki alergi terhadap beberapa obat tertentu. Perkenalkan, saya Alemu Mantara. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga adalah penggunaan yang tidak tepat. Contohnya seperti penggunaan obat yang tidak mengikuti petunjuk atau peraturan yang dapat menurunkan aktivitas obat dan meningkatnya secara signifikan efek samping obat. Yang keempat, biaya. Ada beberapa obat yang memiliki kecanggihan serta spesifik, juga memiliki biaya yang tinggi, serta perawatan atau penanganan obat yang jangka panjang yang menyebabkan mengeluarkan pembiayaan yang banyak. Yang kelima, pengaruh terhadap lingkungan. Penggunaan obat hewan yang berlebihan dapat mempengaruhi lingkungan seperti air tanah dan lain-lain. Contohnya seperti penggunaan obat anti parasit yang dapat membunuh parasit atau organisme non-target.